Kan rata-rata Pak, kalau ada acara seperti ini, taruh makanan di depan kita, box isinya 4 sampai 5. Berapa potong Bapak makan? 1 atau 2, kecuali Bapak lapar betul. Tapi kalau umur 50 up, kayak saya ada Pak Ketum, buka kotak, semua habis. Rata-rata saya perhatikan buka kotak, lihat ini karbo ini, ambil akuannya, tutup kotak, all waste, semua sampah. Ya kan? Apalagi kalau disegel, maka jadi sampah. Kalau nggak buka segel mungkin bisa dimanfaatkan, sampah. Padahal tagline-nya menghadapi inflasi, harga makanan yang terus naik, habiskan makanan. Ternyata sampah kita 40% itu. Jadi mari kita bikin kebijakan bagaimana habiskan makanan atau kurangi volume makanan, atau ya ambil sendiri secukupnya. Ya, karena kalau ambil sendiri crowded biasanya. Kalau peserta acara lebih daripada 300-400 saja crowded dan tidak terkendali, biasanya acaranya lupa. Lebih taruh di meja begitu ya. Kemudian juga sampah plastik 18%, kayu ranting 38%, karton 11%, logam 3%, kain, kaca, karet rata-rata 2%, dan sampah jenis lainnya. Sedangkan berdasarkan sumbernya, siapa yang menghasilkan produksi sampah yang paling banyak? Yaitu mayoritas atau 38%, hampir 40% dari rumah tangga. 40% hampir dari rumah tangga. So, jadi bisnis kita dengan data yang tersedia ini sudah bisa mengarahkan, oh ternyata bisnis kita bukan hanya hilir Pak, sudah ada di TPA, so jadi bisnis, tetapi from the beginning, dari hulu, dari collecting, dari wasting, dari throwing, dari ini. Jadi semua jadi bisnis. Dari mengutip sampah, mengelola sampah, naruh sementara, produksi, sampai kirim ke TPA. TPA sekarang masih namanya tempat pembuangan air, itu Pak Bupati ya. Kita ubah yuk namanya TPA juga, tapi tempat produksi air. Ini ada top bisnismen ini. Saya ingin tanya, jawabnya ada atau tidak ada? 2 satu kata aja jawabannya. Bisa nggak sampah dikelola di tempat pembuangan akhir menjadi 0% sampah? Bisa kan? Bisa. Saya pernah lihat itu di Jepang. Ya tadi yang disebutkan produksinya ada, kalau di Jepang kalau kita 3R masih Pak. 3R itu kita reduce, recycling. Jepang tambah 1. Kita mungkin belum, sedang usaha. Apa itu? Reduce, kurangi sampah. Tapi mengurangi sampah juga suatu campaign yang lumayan, karena ingat, makin tinggi pertumbuhan ekonomi, makin tinggi pendapatan per kapita, jumlah sampah naik. Kenapa? Karena campaign kita adalah packaging. Kalau kita beli sepatu branded, jangan saya sebut nama ya, nanti ada yang tersinggung. Sebut satu merek sepatu brand, Pak, isinya, boxnya, di dalam boxnya ada kain, ada talinya. Di dalam kain ada talinya, ada sepatu yang terbungkus kertas. Dalam sepatu yang terbungkus kertas ada sepatunya. Dalam sepatu ada sponnya. Berapa lapis Pak? Sampah semua. Tapi sampah itu adalah sampah yang dapat diolah. Artinya apa? Makin tinggi tingkat ekonomi, maka ditambah campaign packaging, branding, maka tambah lagi. Ya, ini satu tantangan bagi kita untuk melakukan. Dan saya kembali ke sampah. Sumbernya 38,4% rumah tangga, kemudian pasal tradisional 27%, perniagaan 14%,
komersil 6% dan fasilitas publik 5%, perkantoran 4% dan sumber-sumber lainnya. Dan kita masih mengelolanya. Sebahagian sudah oke, kita bisa hitung nih, dari 548 daerah otonom yang ada di Indonesia, berapa puluh yang pengelolaan sampahnya sudah memenuhi atau mendekati standar. Tapi jangan paparan di sini Pak, mana saja. Ya, nanti cari tempat atau saya umumkan di media juga oke. Ya, saya umumkan ini daerah yang sudah memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah. Tapi satu, reduce, reuse, recycle. Reduce kurangi, reuse. Ada tempat tidur rusak. Bagi rumah mewah, rumah bagus, terubah, buang. Oke, tetapi di Jepang, ini sambil contoh Jepang, yang rusak di rumah mewah itu dibawa ke tempat perbaikan, repair, diperbaiki, lalu di-sell ulang atau dijual atau dibagi menjadi bagus kembali teknologi pengolahan ulang. Jadi bisa di-reuse, yang tidak bisa sama sekali di-recycling. Ya, sekarang bisnis, kemarin tahun lalu kita bikin kegiatan di Bali, program recycling, program free senses. Saya dengan beberapa pengusaha lokal di sana produksi macam-macam. Terakhir, refuse. Nah, kalau di kita Pak, membuat kos pengelolaan sampah menjadi besar karena sampah itu mix, campur Pak. Mulai makanan, plastik, sampai body, mayat manusia juga masuk ke sampah. Nah, tapi kalau refuse, pilah. Sampah tak diambil kalau belum dipilah. Pipa sudah mulai. Jadi di depan rumah kita atau di depan perkantoran kita, tong sampah sudah terbagi. Kalau bercampur tak diangkat, tak diambil oleh petugas. Maka kalau nggak diambil, 1 hari masih bisa tahan, 2 hari tahan, 3 hari udah nggak kuat, sehingga dia terpaksa dan tidak ada tempat pembuangan sampah, lempar sungai karena akan kena penalti yang cukup besar. Kita nanti ke depan juga ini review tolak sampah yang tidak terbagi. Nah, ini juga peluang bisnis bagaimana mengelola mulai dari pengambilan sampah sudah terpilah lalu membawa ke tempat yang lain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jumlah timbunan sampah 26 juta ton terkelola dan 35% tidak terkelola. Tadi yang disampaikan data dari Bapak. Yang terkelola pun 70%-nya dan ditambah yang tidak terkelola menuju TPA juga. Jadi 30%-nya habis, 70%-nya ke TPA juga. Yang terjadi adalah kalau tak terproduksi atau terurai di tempat TPA, maka menjadi gunung yang menimbulkan disease, penyakit, menimbulkan sekarang terbakar, virus, macam-macam terjadi, pencemaran lingkungan yang berat ini terjadi ya. Oleh karenanya dampaknya kalau tak terkelola makin hebat. Oleh karenanya ada Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan target 70% serta pengurangan sampah sebesar 30% tahun 2025. Jadi ada pengurangannya, ada pengelolaannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Tadi saya duduk di ruang VIP, duduk sambil tunggu, ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik. Apa keyword, satu kata kunci sukses kita mengelola ini? Saya bilang saya jawab dengan satu kata saja. Pertanyaan, apa key faktornya sukses di pengelolaan ini? One word. Bupati. Yaitu, kata saya, bupati. Kan hanya butuh satu kata. Bupati. Kepala daerah. Karena dengan bupati yang kepala daerah yang confirm, concern, paham tentang strateginya, dan willing, mau, maka bisa tangani. Kuncinya, satu kata, word, lainnya supportive.
indikator. Ya, oleh karenanya Banyumas, Banyuwangi, kemudian ada beberapa proyek-proyek internasional kerjasama dengan Jepang dan ASEAN yang sekarang sudah mulai. Ditambah lagi ternyata berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2012 tentang pemerintahan daerah, kewenangan terbesar di dalam pengelolaan sampah ada di pemerintah daerah. Bukan berarti pemerintah pusat menutup mata, support, enggak habis-habisan support, tapi kata kuncinya adalah di pemerintahan di daerah. Ya, berbagai upaya dan inovasi. Ini penting sekali Pak, inovasi. Kami mengumpulkan inovasi pengelolaan sampah luar biasa. Pak Bupati ini kreatif betul Pak. Dan penuh dengan insentif bagi masyarakat. Bagaimana membangkitkan orang sadar membuang sampah, membangkitkan kelompok-kelompok dengan sampah.